Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Vinola. Saya dari program Keusahaan Hukum Perdata dan Bisnis. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi yang berjudul Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup dan Implementasinya Terhadap Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Galian Pasir di Kawasan Tutuganeles, Kabupaten Garut. Latar belakang. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang beragam, termasuk bahan batuan, galian, sumber daya energi, padat, cair, maupun gas. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Angka 16 menyebutkan bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan secara langsung maupun tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, ataupun hayati lingkungan hidup, sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kegiatan galian pasir memberikan banyak keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya para penambang. Akan tetapi, kegiatan tersebut membawa dampak yang merugikan bagi manusia dan lingkungan hidup itu sendiri. Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di kawasan Tutuganeles, Kabupaten Garut, akibat dari eksploitasi penambangan galian pasir di Tutuganeles, Kabupaten Garut, yang terdapat dampak yang sudah terjadi, yaitu banjir. Dari latar belakang tersebut, terdapat dua identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana pengaturan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup. Dan yang kedua, bagaimana implementasi pengaturan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan galian pasir di Tutuganeles, Kabupaten Garut. Hasil penelitian. Yang pertama, kegiatan penambangan kawasan Tutuganeles Kabupaten Garut ini sudah berdiri sejak tahun 2016. Karena maraknya aksi kegiatan penambangan galian pasir dan batu di wilayah Kabupaten Garut, menjadikan kegiatan tersebut banyak perhatian dari masyarakat sekitar. Khususnya pada di kawasan Tutuganeles Kabupaten Garut telah terjadi kegiatan penambangan galian pasir yang dikelola oleh perusahaan perorangan, yaitu PT Biduri Indrajaya. Salah seorang pemilik perusahaan tersebut melakukan kegiatan penambangan dengan alasan pemanfaatan lahan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar untuk pembangunan. Ia menyebutkan juga bahwa lahan tersebut sudah ia miliki sejak dulu. Aktivitas penambangan galian pasir ini menggunakan alat besar, yaitu seperti ekskavator. Pihak perusahaan belum mengetahui apakah penggunaan alat berat itu dapat mengakibatkan dampak lingkungan hidup ataupun tidak. Karena yang diperhatikan hanya keuntungan dan kecepatan pekerjaan saja. Lalu, pengaturan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Angka 15 dan Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Perancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ini menjelaskan bahwa kriteria baku kerusakan lingkungan hidup merupakan upaya dalam pencegahan kerusakan lingkungan hidup sebagai cara untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup itu dengan baik. Adapun dampak dari kegiatan tersebut, yang pertama, terhadap kerusakan lingkungan, yaitu banjir dan sumber air berkurang. Adapun untuk masyarakatnya itu sendiri, yaitu infeksi saluran pernapasan akut. Dari dampak tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Garut sudah melakukan beberapa upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup. Upaya pertama yaitu AMDAL, di mana upaya ini dilakukan terhadap perusahaan PT Biduri Indrajaya dengan melakukan peringatan tertulis agar memperhatikan lingkungan sekitar area penambangan agar dapat melestarikan atau melakukan fungsi lingkungan hidup dengan baik. Namun, upaya ini tidak dapat dilakukan dengan baik oleh perusahaan tersebut. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Garut melakukan upaya yang kedua, yaitu penegakan hukum, di mana penegakan hukum yang diambil yaitu penegakan hukum administrasi. Ini dilakukan, pemerintah melakukan teguran penutupan kawasan galian pasir di Kabupaten Garut ini selama 2 pekan. Namun upaya tersebut tidak ada atau tidak membuahkan hasil bagi lingkungan hidup itu sendiri. Maka dari itu, saya dapat menarik kesimpulan yang pertama, pengaturan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Angka 15 dan Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2011.
sebagai cara untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Kriteria baku kerusakan lingkungan hiduplah yang dipilih oleh saya. Karena kriteria baku kerusakan lingkungan hidup merupakan upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup dalam menjalankan fungsi lingkungan hidup, merupakan suatu sarana agar dapat tercapainya suatu kegiatan yang berkelanjutan. Yang kedua, implementasi pengaturan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagai upaya pencegahan yang di Galian Pasir Tuganes Kabupaten Garut ini masih belum dilaksanakan dengan baik. Karena penetapan pengaturan kriteria baku kerusakan lingkungan yang telah ada masih belum dilakukan secara maksimal oleh pelaku usaha Galian Pasir Tuganes Kabupaten Garut, yang saat ini hanya mementingkan keuntungan perusahaan saja, tidak mementingkan fungsi lingkungan hidup itu dengan baik, sehingga terjadi beberapa akibat, yaitu banjir, infeksi saluran pernafasan akut, dan sumber daya air berkurang. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.